Nah, ini beberapa istilah di dalam kromatografi. Yang pertama adalah eluent, itu gunanya sebagai fase gerak yang akan membawa sampel masuk ke dalam kolom. Kemudian pompa, yang kedua, berfungsi untuk mendorong pelarut dan sampel masuk ke dalam kolom. Kecepatan air dapat dikontrol dan perbedaan kecepatan bisa mengakibatkan perbedaan hasil. Jadi pompa itu gunanya untuk mendorong. Yang ketiga adalah injektor, itu adalah tempat memasukkan sampel yang kemudian nanti akan masuk ke kolom. Jadi kalau injektor itu nanti ketika kita menggunakan alat KCKT maupun kromatografi gas, itu ada alat yang namanya injektor. Yang keempat itu adalah kolom pemisah, berfungsi untuk memisahkan ion-ion yang ada di dalam sampel. Jadi kolom itu ibaratnya adalah jantungnya kromatografi. Jadi kalau kolomnya rusak, maka kita tidak bisa memisahkan senyawa. Kemudian istilah yang kelima adalah detektor, berfungsi untuk membaca ion yang lewat ke dalam detektor. Yang keenam adalah recorder data, itu adalah fungsinya merekam dan mengolah data yang masuk. Nah, ini adalah penggunaan kolom, gitu ya, untuk memisahkan campuran dari dua senyawa dengan membuat larutan jenuh dari campuran menggunakan pelarut yang lebih disukai dalam kolom. Jadi kita membuat suatu pelarut ya. Yang berikutnya adalah membuka keran. Jadi kolom ini adalah di bawahnya sama seperti bulat, adik bisa lihat di situ ya, yang bawah seperti T itu adalah kerannya. Jadi kemudian yang di atasnya itu ada seperti abu-abu kecil gitu ya, agak halus, itu adalah di situ ada lubangannya, di melingkar gitu. Kalau bulat itu tidak ada lubangan-lubangan di atasnya keran itu ya. Kalau di situ di kolom itu ada. Kemudian di atasnya itu nanti ditutup dulu dengan ini bisa pakai kapas atau gelas wool. Kemudian di atasnya yang abu-abu itu, yang di bawah hijau itu adalah tingginya fase diam yang kita pakai. Misalkan adalah silika. Yang hijau itu adalah sampelnya. Nah, kemudian di atas sampel nanti kita tutup lagi pakai kapas atau gelas wool. Gitu. Jadi ketika menggunakan ini nanti kerannya itu dibuka sehingga pelarut itu akan bisa turun. Kemudian menambahkan larutan secara hati-hati di dalam kolom itu lewat atas ya, kemudian lewat dinding kolom, jangan langsung lewat kapas karena nanti akan merusak susunan dari sampelnya. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau tadi hijau, tadi dari atas kita kasih pelarut baru terus, lama-lama akan terbentuk seperti warna yang ada di slide itu. Jadi kelihatan warna biru, kuning, dan seterusnya itu adalah senyawa. Nah, tadi dikatakan bahwa kolom itu adalah termasuk cairan preparatif. Nah, ini akan di kolomnya itu akan terbentuk warna-warna seperti itu. Dan lama-lama nanti akan habis warnanya. Gitu. Nah, jadi penggunaan kolom ini pelarutnya harus baru. Jadi tadi kita mau yang disebut gradien atau isokratik. Nah, kemudian di bawah ini adalah ada yang namanya Erlenmeyer, itu digunakan untuk menampung dari hasil pemisahan. Kita mau menampung berapa? Misalkan kita mau menampung 50 mili atau 100 mili, maka wadahnya itu, gelas kimianya itu kita taruh dulu 50 mili itu setinggi berapa atau 100 mili itu setinggi berapa gitu. Jadi setiap nanti yang kita misalkan setiap 50 mili ya kita tampung terus setiap 50 mili. Nanti dikasih label misalkan 1, 2, 3 atau ABC sampai nanti pelarut yang kita kehendaki itu sudah masuk semua dan dipastikan bahwa senyawanya itu sudah terelusi semua.
ini caranya juga. Ini di bawah itu adalah data status itu adalah dia pelarut yang keluar tapi dia sudah mengandung senyawa. Tuh ya, di situ ada solvent flowing out ya. Jadi itu eluatnya yang kita tampung tadi. Kemudian poros di situ yang tadi saya bilang dia seperti lubangan-lubangan kecil-kecil ya. Kemudian di situ di atasnya adalah kolom packing. Jadi packingnya apa tadi? Basahkah atau keringkah? Ya. Kemudian yang di atas itu yang hitam itu adalah tadi sampelnya. Ya. Kemudian di atasnya itu adalah pelarut fresh solvent. Ya. Jadi kita masukkan selalu pelarut yang baru. Kemudian dielusi. Nah itu akan membiarkan menetes terus. Ya. Jadi dari atas kita tambahkan pelarut terus sampai pelarut yang kita hendaki sudah habis semua. Nah, hasilnya kalau yang sudah kita tampung tadi setiap 50 mili atau 100 mili gitu ya, kita tampung kasih nomor. Ya. Setelah itu yang sudah kita tampung kita identifikasi menggunakan lempeng KLT ya. Di situ ukurannya biasanya 20 x 20 cm ya. Kemudian kita totalkan mulai dari botol yang nomor 1 sampai 20 misalkan. Ya, dan seterusnya nanti misalkan tadi kita nampungnya dapatnya 50 botol. Maka kita siapkan 5 lempeng KLT untuk mengidentifikasi 50 botol itu. Nah, hasilnya kita lihat yang tingginya hampir sama itu berarti juga dia senyawa yang sama. Maka kita cek yang tingginya sama itu nomor botol berapa sampai berapa. Berarti artinya botol itu adalah satu senyawa. Maka kita bisa kumpulkan di satu. Jadi kalau di gambar itu di garis-garis bawahnya itu diartikan bahwa itu adalah senyawa yang sama, bisa dijadikan satu. Gitu ya. Kemudian ternyata dari 50 di KLT ternyata tinggal 40 ya. Sudah 40 itu nanti kita identifikasi lagi. Itu ya. Dan bisa diuji misalkan anti bakteri atau anti jamur, maka nanti yang berpotensi itu yang mana? Sehingga nanti hanya dapat satu senyawa tunggal yang berpotensi sebagai anti bakteri atau anti kanker atau anti jamur gitu ya. Sehingga dapat senyawa tunggal ya. Prosesnya itu panjang. Nah ini adalah alat yang ada di lab 9 gitu ya. Yang di paling kanan itu adalah di situ ini alatnya evaporator ya namanya kalau nggak salah. Yang ada airnya itu, yang ada panci airnya itu adalah dia sampel kita gitu ya. Itu bisa pemekat. Ini alat ini bisa dipakai untuk pemekatan juga, untuk pemisahan gitu ya. Jadi yang ditampung yang ada kardusnya itu dia adalah pelarutnya. Atau alat ini bisa juga dipakai untuk memekatkan atau digunakan untuk memisahkan pengotor yang ada di pelarut. Nanti sampel kita taruh yang ada di airnya itu, kemudian pengotornya nanti akan terpisah di tabung yang ada kardusnya itu gitu ya. Itu ada kondensornya, ada pendinginnya yang itu yang seperti lingkaran-lingkaran kecil gitu ya. Itu bisa diatur berapa RPM-nya. Nah ini adalah cara packing kolom basah, cara basah gitu ya. Adik bisa amati di situ yang warnanya putih gitu ya. Yang warnanya putih itu adalah fase diamnya. Kemudian yang warnanya coklat pekat atau hitam itu adalah sampelnya. Ya, di situ terlihat bahwa fase gerak itu di atas dari ekstrak atau sampel kita. Jadi tingginya kurang lebih 10 cm itu ya. Nah, kemudian yang ada selang bawah itu adalah kerannya, kemudian bawahnya itu adalah Erlenmeyer untuk menampung zat yang kita sudah elusi. Di atas itu adalah ada corong pisah. Nah ini adalah cara basah karena apa? Di atas itu adalah corong pisah yang berisi fase gerak. Nanti corong itu kita buka kerannya, kita biarkan dia menetes lewat dinding dari
kolomnya ya. Nah maka dari sampel itu lama-lama turun tuh, ada warna coklat, ada warna merah gitu ya. Nah yang di Erlenmeyer itu kita tampungnya setiap berapa mili, 50 mili kah atau 100 mili. Jadi sudah kita taruh dulu Erlenmeyer tersebut. Setiap misalkan kita tampung 50 mili, kalau 50 mili sudah penuh ya kita ganti Erlenmeyer yang baru. 50 ml lagi sudah habis, sudah penuh, kita ganti Erlenmeyer yang baru lagi. Seperti itu sampai nanti fase gerak yang kita masukkan ke corong pisah itu semuanya habis. Misalkan kita yang pertama masuknya N-hexan 200 ml, ya sudah kita masukkan ke dalam kolom. Kemudian yang kedua campuran di situ. Saya mau menghendaki campurannya N-hexan misalkan 190, kloroformnya 10, boleh dimasukkan ke corong itu, biarkan dia menetes. Campuran ketiga misalkan saya pakai 180, kloroformnya 20 dan seterusnya. Nanti misalkan saya yang terakhir itu memasukkannya adalah metanol, boleh, monggo. Itu berarti namanya adalah contoh dari gradien, jadi polaritasnya meningkat ya. Nah kalau itu cara kering ini selang ini buat menghisap ya, atau ditekan sehingga nanti pelarut itu kan keluar semua tanpa ada corong pisah di atasnya kalau cara kering, sehingga yang keluar itu semuanya, misalkan yang masuk 100 kita tetap tampung 100 ya, kondisi silikanya itu tetap kering, tidak ada pelarutnya. Beda dengan cara basah. Kalau cara basah pelarut silika itu akan selalu terbasahi oleh pelarut atau fase gerak. Nah hasilnya seperti ini, lama-lama itu silikanya jadi warnanya yang tadinya putih jadi gelap. Nanti kita tampung nih, dikasih nomornya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Sehingga ini sudah sampai nomor berapa itu ya. Nah yang bening-bening itu bukan berarti tidak apa-apanya, dia ada senyawanya, ya, jangan dibuang. Semuanya nanti kita keringkan gitu ya. Jadi kita tampung sampai seberapa banyak hasilnya, nggak masalah gitu ya. Sampai senyawa itu terelusi semua. Jadi ini ditampung, sudah ditaruh ini berapa mili, 50 atau 100 mili.